Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, bertemu lagi dengan Pak Ridwan. Rabu kemarin kita sudah mempelajari mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih. Alangkah baiknya seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran kita mata pelajaran fikih, Bapak minta semuanya untuk menyiapkan buku pelajaran fikih. Baik. Kemudian setelah semuanya menyiapkan bukunya, Bapak minta kemudian buka pelajaran 1. Bapak minta buka pelajaran 1. Baik. Yang akan kita pelajari mata pelajaran fikih adalah bab khitan, atau sering kita dengar atau yang kita kenal dengan bahasa sunat. Nah, sunat itu bahasa Arabnya adalah khitan, artinya memotong. Baik. Buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 4. Bapak minta buka halaman 4. Baik. Bapak minta semuanya untuk menyimak dan memperhatikan. Bapak akan jelaskan sedikit tentang khitan. Khitan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ulangi. Khitan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan disyariatkannya berkhitan? Disyariatkannya atau diperintahkannya untuk berkhitan yaitu ketika zaman Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, kemudian nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim itu belum diperintahkan untuk berkhitan. Nah, dari Nabi Ibrahim ke bawah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, kemudian nabi-nabi ke bawahnya sampai Nabi Muhammad SAW, maka diperintahkan untuk berkhitan atau sunat. Baik, apa tujuannya Allah memerintahkan kita untuk berkhitan? Yang pertama, berkhitan itu bisa membersihkan
badan kita dari najis. Kenapa? Karena kalau seseorang itu belum berkhitan, maka ketika dia setelah buang air kecil, maka air kencingnya itu tidak keluar semua. Separuh akan nyangkut di kulit yang menutupi kemaluan laki-laki. Makanya kalau orang belum berkhitan, maka dia itu masih ada najis di dalam dirinya. Sedangkan syarat untuk kita sah dalam melaksanakan sholat itu suci dari najis. Berarti kalau orang belum berkhitan, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat dalam keadaan membawa najis karena dia belum berkhitan. Baik. Tujuan yang kedua adalah Allah memerintahkan untuk berkhitan, tujuannya adalah supaya kita itu terhindar dari penyakit. Kenapa? Karena ketika kita buang air kecil, sisa yang nyangkut di kulit yang menutupi kemaluan laki-laki itu lama-kelamaan akan menjadi penyakit yang mana akan merugikan diri kita sendiri. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk berkhitan. Jadi tujuan berkhitan satu, menghilangkan najis supaya sholat kita sah. Yang kedua, untuk menjaga supaya kita terhindar dari penyakit. Baik. Selanjutnya lihat halaman 5. A. Pengertian dan sejarah khitan. Baik, perhatikan. 1. Pengertian khitan. Khitan itu menurut bahasa artinya memotong sebagian anggota badan tertentu. Kalian tentu sudah hafal yang dimaksud khitan itu apa yang dipotong kan? Nah, jadi tidak usah dijelaskan secara gamblang. Maksudnya berkhitan itu memotong sesuatu yang khusus yang ada pada anggota badan kita. Itu namanya berkhitan, ya. Kemudian ada pertanyaan, berkhitan itu apakah untuk laki-laki saja atau perempuan juga berkhitan? Jawabannya adalah kedua-duanya harus berkhitan. Laki-laki harus berkhitan, perempuan juga harus berkhitan. Lanjut, Bapak minta buka halaman 6. 2. Sejarah khitan. Baik. Sudah Bapak jelaskan tadi bahwa khitan itu disyariatkannya ketika zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam sampai ke bawah, sampai kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa taala. Yaitu perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 124. Bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. Itu adalah bunyi surah Al-Baqarah ayat 124 yang isinya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan syariat sunat atau berkhitan. Baik. Lanjut pada halaman 10. Baik, semuanya buka halaman 10. C. Manfaat berkhitan.
Apa sih manfaatnya ketika kita sudah berkhitan? Manfaatnya sangat banyak sekali. Baik, lihat halaman 11 manfaat dari berkhitan. Manfaat dari berkhitan adalah yang pertama, mengikuti sunnah atau ajaran para nabi, dimulai dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tentu kalau kita menjalankan sunnah atau ajaran para nabi, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berkhitan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, manfaat berkhitan adalah menjadi pembeda antara muslim dengan orang kafir. Nah, bedanya antara orang kafir dengan orang muslim itu dikhitan, sedangkan orang kafir itu tidak dikhitan. Kenapa? Karena mereka tidak mematuhi perintah Allah, juga tidak mematuhi perintah para nabi-nabi Allah. Sedangkan kita orang Islam, kita patuh kepada Allah, juga kita patuh kepada perintah atau ajaran-ajaran nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya khitan atau sunat itu menjadi pembeda mana orang Islam, mana orang kafir. Kalau orang itu tidak berkhitan, berarti dia itu orang kafir. Kenapa? Karena tidak memenuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang ketiga, manfaat berkhitan adalah untuk menjaga diri kita dari najis, supaya wudhu kita sah. Kalau wudhu kita sah, maka sholat kita pun akan sah. Tapi kalau orang belum berkhitan, maka dia itu masih membawa najis, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Kalau orang sholatnya tidak sah, maka seperti dia itu tidak melaksanakan sholat. Baik, bisa dipahami? Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah manfaat dari berkhitan dapat membantu kelancaran buang air kecil. Jadi kalau orang berkhitan, insya Allah buang air kecilnya tidak akan tersumbat, akan lancar. Tapi kalau orang tidak berkhitan, maka buang airnya itu tidak lancar, ada sumbatan. Sehingga apa? Nanti lama-kelamaan akan menjadi penyakit. Baik. Baik anak-anak, sampai situ bisa difahami. Mudah-mudahan semuanya paham dan mudah-mudahan semuanya bertekad untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu melaksanakan perintah-perintah nabi-nabi Allah, khususnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, mungkin dicukupkan pelajaran untuk hari ini, mata pelajaran fikih sampai halaman 11. Sampai halaman 11. Nanti akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang dan di bab yang sama, yaitu mata pelajaran fikih. Baik anak-anak, tugas dari Bapak adalah Bapak minta kalian untuk menyalin hadis tentang berkhitan dan ayat Al-Quran tentang perintah Allah untuk berkhitan. Masing-masing satu saja beserta dengan artinya. Nanti kalau sudah mengerjakan, maka tugasnya dikumpulkan atau dikirim ke wali kelasnya masing-masing atau ke Bapak langsung, akan Bapak nilai. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.